Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Soli dan Soliha di hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Soli dan Soliha, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran matematika kita. Tetapi sebelum itu, kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar dan dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat apa-apa yang sudah kita pelajari. Mari Soli dan Soliha, langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar konsep nilai tempat. Jika pada minggu sebelumnya kita sudah mengenal bilangan, maka kali ini kita akan belajar konsep nilai tempat terlebih dahulu. Di sini Bapak sudah memiliki contoh. Tentukan konsep nilai tempat dari bilangan. Ada 2 dan 5. Bilangan apa ini namanya? Masih ada yang ingat? Masih ada yang ingat? Ini namanya adalah bilangan 25. Nah, kita akan menentukan konsep nilai tempat dari bilangan 25. Jika Soli dan Soliha kesulitan dalam menentukan puluhan dan satuan dari bilangan 25, maka di sini Bapak Yoga mempunyai caranya. Caranya yaitu Soli dan Soliha bisa dengan menggambar bunga atau menggambar hewan seperti ayam dan lain sebagainya sebanyak 25. Di sini Pak Yoga menggunakan gambar semut. Di sini sudah ada 10 semut. Di sini juga ada 10 semut. Jadi 10 ditambah 10 adalah 20. Pak Yoga sudah menggambar 20 semut. Selanjutnya di sini digambar lagi 1 semut, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 semut. Jadi sudah ada 20 dan 5. 25. 20 dan 5. Nah, 25 ini memiliki puluhan yaitu 20. Karena 20 adalah puluhan, maka kita tulis dengan 2. Puluhannya adalah 2 dan satuannya adalah 5. Soli dan Soliha, jadi 25 memiliki puluhan 2 dan satuannya adalah 5. Maka 25 sama dengan 2 puluhan dan 5 satuan. Soli dan Soliha, itu adalah salah satu cara dalam kita menentukan puluhan dan satuan dari bilangan 25. Selanjutnya, jika kita sudah mengetahui konsep nilai tempat, kita akan belajar tentang membandingkan bilangan. Nah, di sini Pak Yoga sudah memiliki contoh lagi tentang membandingkan bilangan. Bandingkan bilangan 30, 34, dan 27. Lingkari bilangan yang terbesar. Berarti kita disuruh melingkari bilangan yang paling besar dan silang bilangan yang terkecil. Berarti kita harus menyilang bilangan yang paling kecil. Terlebih dahulu kita buat dulu di sini. Bilangannya 30, 34, dan 27.
Di sini Bapak mempunyai cara dalam menentukan bilangan mana yang paling besar atau terbesar dan bilangan mana yang terkecil. Pertama, Sholih dan Sholihah bisa menggambar dengan menggunakan hewan seperti ayam, burung, atau menggunakan gambar bunga. Di sini Pak Yoga menggunakan gambar bunga. Pertama itu adalah bilangan 30. Maka kita gambar dengan bunga sebanyak 30. Ini ada 10 bunga, 20, dan 30 bunga. Berarti sudah ada 30 bunga. Selanjutnya ada bilangan 34. Kita gambar lagi dengan bunganya sebanyak 34. 10, 20, 30, dan ada 4 bunga. Jadi 34. Selanjutnya ada bilangan 27. Kita gambarkan lagi Sholih dan Sholihah dengan menggunakan bunga. Ada 10, 20, dan di sini ada 7 bunga. Jadi sudah ada 27 bunga. Nah, setelah kita menggambar bunga-bunga ini, Sholih dan Sholihah coba lihat lagi ke layar laptopnya atau layar handphonenya di video pembelajaran ini. Kita lihat bilangan mana yang paling besar. Kita lihat jumlah bunganya yang paling banyak. Ternyata 34 memiliki bunga yang paling banyak. Karena 34 mempunyai bunga yang paling banyak dibanding lainnya, maka 34 kita lingkari. Karena 34 adalah bilangan yang terbesar. Dan perintahnya silang bilangan yang terkecil. Berarti kita harus memberi tanda silang pada bilangan yang paling kecil. Ada bilangan 30 dan 27. Mari kita lihat dan perhatikan mana yang paling sedikit bunganya. Benar sekali, yang paling sedikit bunganya adalah bilangan 27. Maka bilangan 27-nya kita silang. Jadi di sini bilangan yang paling besar adalah 34 dan bilangan yang paling kecil atau terkecil adalah 27. Sholih dan Sholihah, setelah kita memahami cara membandingkan bilangan, maka setelah ini kita dapat mengurutkan bilangan. Setelah kita bisa membandingkan bilangan, kita dapat mengurutkan bilangan. Bagaimana caranya? Mari kita simak materi selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu mengurutkan bilangan. Masih dengan menggunakan contoh sebelumnya, yaitu bilangan 30, 34, dan 27. Tadi kan kita sudah bisa membandingkan mana bilangan yang paling besar dan mana bilangan yang paling kecil. Yang paling besar tadi adalah 34 dan yang paling kecil adalah 27. Urutkan bilangan 30, 34, dan 27 mulai dari yang terkecil. Berarti Sholih dan Sholihah, kita disuruh untuk mengurutkan bilangan dari yang kecil sampai yang paling besar. Tadi kan Sholih dan Sholihah sudah bisa membandingkan bilangannya. Maka bilangan yang paling kecil di antara bilangan ini 30, 34, dan 27 adalah tadi yang kita beri tanda silang, yaitu 27. Maka kita akan mengurutkan dari bilangan yang terkecil, yaitu 27. Kemudian setelah 27 ada 30. Dan yang terakhir bilangan yang paling besar adalah 34. Jadi kalau kita urutkan dari bilangan yang terkecil 27, 30, dan 34. Selanjutnya ada juga ini di contoh kedua. Urutkan bilangan 30, 34, dan 27 mulai dari yang terbesar. Nah, kalau tadi kita mengurutkan dari yang kecil, sekarang kita mengurutkannya dari yang paling besar. Yang paling besar adalah bilangan 34. Kita tuliskan bilangan 34. Selanjutnya kita balik ini. Setelah 34 ada 30.
Dan bilangan yang paling kecil ada 27. Jadi, kalau kita urutkan dari yang paling besar, jadinya 34, 30, dan 27. Sholih dan sholihah, itu saja untuk materi pembelajaran matematika kita pada hari ini. Materi ini saling berhubungan satu sama lain antara konsep nilai tempat, membandingkan bilangan, dan mengurutkan bilangan. Silakan sholih dan sholihah giat dalam belajar di rumah. Minta bantuan kepada ayah dan bundanya dalam belajar dan selalu berdoa agar diberikan kesabaran dan kemudahan dalam belajarnya. Barang siapa sedikit kejujurannya, maka sedikit pula temannya. Artinya apa? Kita sebagai anak dari orang tua kita atau sebagai manusia harus menjadi orang yang jujur agar orang yang jujur itu dicintai oleh banyak orang, agar kita menjadi orang yang mempunyai banyak temannya. Karena barang siapa yang sedikit kejujurannya atau barang siapa yang kurang jujur atau tidak jujur, maka sedikit pula temannya. Untuk itu, sholih dan sholihah, mari kita bersama-sama memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih jujur. Oke, sholih dan sholihah, mungkin itu saja untuk materi pembelajaran matematika kita pada hari ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.